Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ini Putri Sumarni. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal anak bimbingan saya. Kalau yang belum, salam kenal ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengkajian keperawatan. Oke, sebelumnya saya prolog dulu bahwa ada yang namanya proses keperawatan. Proses keperawatan ini dilakukan ketika kita sebagai perawat memberikan asuhan keperawatan ke pasien. Tahapannya apa? Tahapannya ini ada yang namanya pengkajian, terus selanjutnya adalah diagnosa keperawatan, selanjutnya adalah intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ini harus sudah di luar kepala. Ini karena digunakan ketika kalian bekerja. Ada pasien datang, berarti lakukan dulu pengkajian, hasil pengkajian untuk membuat diagnosa keperawatan. Dari diagnosa keperawatan yang sudah ada, kita rencanakan pasien mau diapain untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah tahap melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah dievaluasi. Pak, gimana tadi rasanya setelah saya lakukan tindakan bla 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 bla. Ada gambaran dan ini seperti lingkaran ya dan sistematik. Artinya ketika saya tahap di pengkajiannya salah, otomatis diagnosnya salah, intervensi salah, implementasi salah, dan evaluasi salah. Dan kita lagi belajar yang namanya adalah pengkajian. Jadi makanya pengkajian ini harus mudeng. Karena ingat, ketika kamu nggak mudeng di sini, otomatis tahap selanjutnya akan berpengaruh orang mudeng juga. Ya, seperti itu. Untuk materi awal disampaikan Bu Ana, Putri melanjutkan tentang nanti metode pengumpulan data, apa saja yang harus dikaji, terus selanjutnya adalah tentang tahap-tahap sendiri dari dari pengkajian keperawatan. Langsung saja ya kita ke slide yang bagian Putri. Oke, ini bagian dari Putri. Yang pertama adalah metode pengumpulan data ya. Oke. Oke, saya terangkan terkait dengan metode pengumpulan data itu apa saja. Itu dengan observasi, gampangnya observasi ki ndelengna, melihat. Terus yang kedua adalah dengan wawancara, tanya-tanya ya. Yang ketiga dengan pemeriksaan fisik dan yang keempat dengan melihat rekam medis. Saya ulangi, bagaimana cara kita sebagai perawat melakukan pengkajian? Bisa dengan melihat, deleng-deleng, bisa dengan wawancara, tanya-tanya, bisa dengan pemeriksaan fisik, dan yang keempat bisa dengan melihat rekam medis. Mudeng ya? Ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah observasi. Observasi, apa sih yang dimaksud dengan observasi? Observasi di sini adalah keterampilan yang kita lakukan dengan sadar dan mendalam untuk apa? Untuk pengkajian data dan pengkajian datanya ini dengan pendekatan yang terorganisir. Terorganisir itu berarti artinya apa? Terencana, sistematis. Pada saat observasi, pada saat kita melihat pasien tadi, kita akan menggunakan indera-indera kita. Makanya ketika masuk jadi perawat, ada yang namanya tes kesehatan, ya kan? Ada tes buta warna, tes pendengaran, karena ini nanti tugasnya perawat pada saat bekerja adalah melakukan observasi dengan menggunakan indera sight, indera penglihatan, smell pembauan, hearing, indera pendengaran, feeling, dan taste. Ini adalah indera rasa, rasa secara emosi maupun rasa, oh ini kasar ya, ini halus ya, seperti itu. Mudeng ya. Jadi pada saat observasi kita menggunakan indera yang kita punya dan kita lakukan dengan sadar, terorganisir atau terencana. Terus selanjutnya adalah tadi metode pengumpulan data bisa dengan observasi, yang kedua ini dengan wawancara. Wawancara ini fase-fasenya ada
Yang pertama adalah persiapan, kedua perkenalan, selanjutnya adalah maintenance. Maintenance ini ketika kita melakukan wawancara langsung dengan pasien, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama dulu, pertama adalah fase persiapan. Persiapan ngapain? Oh iya, ada pasien datang misalnya dengan diagnosa asma. Nah, berarti aku harus mudeng dulu tentang penyakit asma. Siapa tahu nanti di akhir wawancara pasien nanya-nanya tentang asma. Itu salah satu bentuk persiapan. Terus selanjutnya adalah kita siapkan data-data apa yang akan kita kaji, apa yang kita wawancara itu disiapkan. Selanjutnya di tahap persiapan juga kalian harus baca dulu rekam medis pasien, walaupun nanti di awal itu, "Bapak namanya siapa ya Pak, umurnya berapa, alamatnya di mana," misalnya mau nanya seperti itu, sebenarnya kita udah tahu dulu, tapi itu hanya untuk ketika bertanya itu awalnya hanya untuk basa-basi dulu. Masa tiba-tiba, "Pak, bagaimana kehidupan seksual Bapak?" misalnya, kan enggak. Ada prolognya dulu. Dan sebenarnya prolog tadi kamu sudah baca dulu dari rekam medis, sudah tahu dulu. Seperti itu. Mudeng ya. Jadi untuk prolognya kita pura-pura nanya, padahal sebenarnya kita udah tahu pasien rumahnya di mana, alamatnya di mana, keluhan awalnya apa. Terus mudeng ya, jadi di tahap persiapan sudah baca rekam medis, sudah disiapkan pertanyaannya apa saja yang dibutuhkan. Terus selanjutnya adalah kita sudah tahu dulu tentang pengetahuan tentang penyakit pasien. Nah, kita juga siapkan nanti, oh iya nanti pas wawancara kan butuh privasi. Oh berarti aku misalnya eh, nanti pada saat wawancara keluarganya suruh keluar dulu misalnya, atau saya siapkan ruangan untuk wawancara, itu termasuk di tahap persiapan. Selanjutnya adalah tahap yang kedua adalah perkenalan. Perkenalan itu kita jelaskan bahwa oh tujuan kita perawat namanya siapa, shiftnya jam berapa saja. Terus selanjutnya kita jelaskan juga di tahap persiapan ini tujuan wawancara, kira-kira apa saja yang akan ditanyakan, waktunya butuh berapa menit. Itu disampaikan di tahap perkenalan. Tujuannya apa, nanti caranya bagaimana, waktunya berapa menit, seperti itu. Selanjutnya adalah maintenance. Maintenance ini adalah maksudnya memulai untuk wawancara. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan itu kita menyimpulkan tapi sambil ngomong ke pasien, tadi Bapak mengatakan nafsu makan menurun, makan yang frekuensi makan cuma 2 kali. Betul Bapak? Kayak gitu. Jadi sambil klarifikasi kembali yang di tahap kesimpulan. Selanjutnya, untuk wawancara ada 2 macam, ada auto anamnesa, ada allo anamnesa. Auto kan artinya sendiri, kalau allo artinya semua. Jadi kalau auto anamnesa kita wawancara langsung ke pasien, Tapi kalau allo semua ya, ke pasien, ke keluarga, ke teman dekat pasien, kita baca rekam medis, kita tanya perawat lain yang memberikan asuhan keperawatan ke pasien, kayak gitu. Berarti kalau allo itu adalah semuanya. Selanjutnya, pada saat kita wawancara, ini ada beberapa aturan main. Yang pertama adalah tadi saya sudah sebutkan, perkenalkan diri, tentang kita siapa, tujuannya apa, dan ingat kita di kontrak awal juga sampaikan bahwa informasi yang klien sampaikan, informasi yang pasien sampaikan ini adalah rahasia ya. Perawat tidak boleh memberitahukan ke temannya kalian, misalnya di lift ngobrol tentang pasien itu jangan. Selanjutnya adalah jelaskan tujuan wawancara jelas untuk melengkapi data keperawatan, sehingga harapannya nanti pada saat merumuskan diagnosa keperawatan betul karena datanya betul lengkap. Terus selanjutnya adalah posisi dan kontak mata. Yang namanya aja komunikasi, harus ada kontak mata dan posisinya sejajar dengan
pasien. Jadi kalau bisa pasiennya duduk, kita juga duduk. Kalau pasiennya tiduran, berarti kita duduk di samping tempat tidur pasien. Jangan sambil berdiri, kaki dilipat, tangan dilipat. Sikap-sikap yang tertutup dari kita itu jangan dilakukan. Terus kontak mata, kadang kan kita komunikasi dengan teman kita aja misalnya, kita ngobrol, teman kita lihat HP ataupun disambi baca buku, kita nggak sreg. Ya, sama seperti pasien juga ketika kita mau wawancara ke pasien, tapi mata kita kemana-mana, jangan. Tapi pertahankan melihat pasien. Selanjutnya adalah fokus dalam bertanya, ini tidak harapannya wawancaranya itu tidak melebar. Selanjutnya adalah jadi pendengar aktif. Pendengar aktif itu secara fisik maupun secara psikis kita mendengarkan pasien ya, nggak ngalamun. Artinya kita secara fisik ada kontak mata tapi pikiran kita kemana-mana. Nah, itu jangan. Selanjutnya adalah jangan memotong pembicaraan pasien. Ketika pasien lagi ngomong, terus kita cut. Nah, itu jangan. Terus selanjutnya adalah bersabar bila pasien blocking. Blocking itu artinya kita lagi nanya, Pak, pengalaman yang dulu pernah nyeri, terus pasien lagi cerita. Cuma kadang si pasien sendiri itu lupa sehingga dia diem. Terus berusaha mikir keras. Nah, berarti kita sabar. Dengarkan pasien. Terus selanjutnya adalah berikan perhatian penuh terhadap apa yang pasien bicarakan. Dan yang terakhir yang tadi di tahap wawancara itu kan ada kesimpulan. Kesimpulan itu sambil dengan validasi, mengulang apa yang sudah disampaikan, terus pasien suruh benar nggak sih apa yang tadi dikatakan, seperti itu. Terus selanjutnya adalah pada saat kita wawancara ke pasien, mungkin saja ditemukan hambatan-hambatan. Nah, harapannya ketika kalian tahu hambatannya, besok ketika akan wawancara ke pasien, sudah diantisipasi dulu. Oh iya, jarene Putri, nek wawancara, hambatannya adalah suara yang gaduh misalnya. Oh, berarti ketika aku wawancara, kudu pas tenang, aku ada ruangan tersendiri misalnya. Jadi ini hambatan selama komunikasi. Yang pertama adalah dari hambatan internal. Internal itu bisa dari masing-masing pasien tadi ataupun bisa jadi dari perawatnya. Eksternal itu dari luar lingkungan kita, ya. Yang pertama internal. Yang pertama adalah hambatan pasien dalam keadaan cemas atau nyeri. Pasien lagi kelaran, kalian tanya, Pak, bagaimana nafsu makan Bapak? Bagaimana harga diri Bapak, peran diri Bapak? Misalnya lagi lara-lara, tetakoni warna-warna, tambah mumet ya. Dulu saya pernah pada saat abortus, kan nyeri perut ya, ditanya, Ibu nikahnya tanggal berapa? Terus punya anak yang pertama umur berapa? Lagi lara-lara ditakoni warna-warna, walaupun memang itu data untuk mereka, tapi saya lagi kesakitan ya. Jadi orang sakit diajak ngobrol kan rasanya tambah nggak karu-karuan ya. Jadi sama ketika pasien lagi nyeri, lagi cemas, jangan ditanya-tanya dulu, tapi kasih tindakan untuk mengurangi nyeri ataupun mengurangi cemas. Terus selanjutnya adalah perawat merasa terburu-buru. Bayangkanlah teman kita mau curhat aja, misalnya, tapi kita terburu-buru. Akhirnya teman kita merasa nggak nyaman. Udahlah, aku nggak jadi curhat aja, misalnya. Terus selanjutnya perawat sedang merencanakan pertanyaan berikutnya. Artinya ketika pasiennya lagi ngomong, lagi cerita, terus kita udah mikir pertanyaan selanjutnya. Nah, itu juga termasuk hambatan. Karena nanti dulu kita dengarkan dulu dengan tuntas curhatan pasien atau jawaban pasien. Terus selanjutnya adalah eksternal, dari suara yang rame, gaduh, terus kita lagi wawancara, tiba-tiba perawat yang lain nongol, terus nanya-nanya juga, itu juga termasuk hambatan. Selanjutnya adalah ruangan atau tempat tidak memadai untuk berbicara, karena takutnya ada hal-hal yang rahasia ya. Jadi butuh ruangan yang memang tertutup. Selanjutnya, ini adalah teknik ketika wawancara, apa yang harus dihindari. Ya, yang harus dihindari yang pertama adalah menggunakan kalimat atau bahasa yang tidak nyambung, yang pasien nggak mudeng. Misalnya kita tanya,
eee, "Bapak, bagaimana, misalnya yang kata-kata yang pasien nggak mudeng, "Permisi ya Pak, saya akan melakukan tindakan inspeksi," misalnya. Inspeksi apa maning ya? "Permisi Pak, saya akan melakukan auskultasi." Apa maning auskultasi? Yang pasien nggak mudeng itu kita hindari. Misalnya pasien menderita penyakit gula, kita ngomong, Bapak menderita penyakit misalnya diabetes mellitus misalnya. Istilah-istilah asing yang pasien nggak mudeng itu dihindari. Selanjutnya adalah giving advice, artinya pada saat kita wawancara, jangan memberikan saran dulu, jangan dulu. Ini kita baru menggali data. Jangan memberikan saran atau penyuluhan. Penyuluhan itu nanti setelah ketemu diagnosa. Untuk pertemuan selanjutnya barulah kita boleh penegas. Tapi wawancara ya kita mencari data dulu. Terus selanjutnya adalah giving false reassurance, artinya kita memberikan harapan palsu. Pasien kanker terus tanya, pada saat wawancara pasien tanya, bisa sembuh nggak? Kita perawat katanya harus memberikan harapan positif. Bisa Pak, nah, dengan yang ini. Jadi harus tahu dulu, oh iya, jangan memberikan harapan palsu. Terus selanjutnya adalah menginterupsi. Menginterupsi ketika pasien lagi ngomong ini juga betul-betul dihindari. Karena tadi misalnya perawat takut yang mau ditanyakan selanjutnya takut lupa. Jadi interupsi itu jangan. Selanjutnya adalah kita juga tidak boleh memberikan persetujuan terhadap apa yang disampaikan pasien. Misalnya kita lagi nanya pasien kanker, terus habis itu pengobatan apa yang kemarin sudah Bapak lakukan di rumah untuk mengatasi nyeri ini, benjolan ini, misalnya. Terus pasien ngomong, ini kemarin saya lakukan pengobatan herbal. Pengobatan herbal kan bagus ya Bu, misalnya kan nanya ke perawatnya. Terus kita ngomong, oh iya bagus, bener Pak, bagus, bener-bener sudah herbal. Itu nggak boleh. Selanjutnya pasien lagi ngomong, tiba-tiba kita jumping to conclusion, tiba-tiba kita menyimpulkan, ini juga nggak boleh. Terus selanjutnya adalah using defensive response, artinya ketika pasien lagi ngomong, kita memberikan respon, nggak betul Pak, nggak bagus. Intinya kita bertahan dengan pendapat kita itu juga nggak boleh, ya. Selanjutnya pada saat wawancara mungkin kita akan nanya tentang data-data ini. Ini nantinya akan dijelaskan di format pengkajian ya di pertemuan selanjutnya. Ingat data-data ini kita harus sudah baca dulu direkam medis ya, kecuali memang pasien baru datang ke IGD lah. Kita memang harus wawancara terkait data-data ini. Terus tentang pola sakit pasien, ini juga nanti ada di format pengkajian ya. Jadi Putri teruskan saja. Riwayat kesehatan pasien, ini juga ada di format pengkajian. Oke. Genogram, ini juga ada di format pengkajian. Genogram itu intinya kita bertanya tentang keluarga pasien ya. Ada yang sakit sama apa enggak, tujuannya untuk itu. Oke, terus selanjutnya pemeriksaan pengumpulan data, tadi kan pertama dengan observasi, yang kedua adalah dengan wawancara, tadi sudah saya jelaskan. Terus selanjutnya adalah dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini kalian harus juga hafal tahapannya di luar kepala. IPPA, IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi artinya melihat. Palpasi artinya melakukan perabaan. Perkusi artinya mengetuk. Ini adalah perkusi, ini adalah palpasi. Yang terakhir auskultasi, mendengarkan dengan menggunakan stetoskop, alat bantuan stetoskop. Oke, saya ulangi pemeriksaan fisik tahapannya IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Karena perawat banyak hafalannya, ini mulai dilafalkan dari sekarang ya. Inspeksi melihat, palpasi meraba, perkusi mengetuk, auskultasi mendengarkan dengan stetoskop. Dulu ada anak S1, dulu saya sistemnya kalau ngajar itu masing-masing siswa suruh ngulang ini, kalimat ini.
kata-kata ini, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Lah kalau ora pernah ngapalna, ini susah loh ngomong kayak gini. Jadi harus sudah dilatih menghafalkan. Yang harapannya nanti tujuan akhir dari hafal tadi adalah paham. Lah siswa tadi susah, belum bisa kan? Ulangi, ulangi sama Putri kayak gitu ya. Ulangi, ulangi. Akhirnya bisa, Putri bilang alhamdulillah, si mahasiswa bilang astagfirullahaladzim. Nggak boleh ya di depannya dosen bilang astagfirullahaladzim, harusnya Putri nih yang bilang astagfirullahaladzim. Bercanda ya. Oke, ini saya jelaskan lagi kembali. Jadi pada saat kita melakukan inspeksi, ini harus teliti dengan indera penglihatan kita setiap bagian. Terus pastikan pencahayaan ya, karena kita akan melakukan penglihatan, masa gelap ya nggak bisa ya. Jadi pastikan pencahayaannya juga cukup. Terus selanjutnya adalah palpasi. Palpasi tadi kan perabaan ya. Perabaan ini bisa perabaan yang dangkal maupun dalam ya, karena ingin tahu kayak yang ini ya. Ini perabaan yang dangkal nggak dalam, terus dalam lebih ditekan lagi karena ingin tahu tadi pasien katanya nyeri perut. Ya kita harus cek nyeri perutnya bagian mana ketika ditekan sakit atau tidak. Nah, tujuan dari palpasi untuk tahu tekstur, moist, kelembaban maupun temperatur. Misalnya di bagian yang nyeri itu teraba hangat atau tidak. Itu bisa dengan palpasi. Terus selanjutnya adalah untuk tahu juga pada saat palpasi, misalnya di sini adalah vibrasi. Ini ketika kalian melakukan palpasi paru. Ini akan lebih detail lagi pada saat di mata kuliah keperawatan dasar ya, pemeriksaan fisik. Terus selanjutnya kita bisa tahu ukurannya, kita bisa tahu posisinya, kita bisa tahu apakah ada massa atau benjolan atau tidak. Ini kita bisa tahu apakah nyeri atau tidak. Ya, vibrasi itu nanti kalian boleh coba di rumah dengan saudara kalian. Tangan kalian taruh di bagian dada pasien di sini, terus keluarga pasien suruh bilang 88, 99. Lah tangan kalian merasakan ada getaran atau tidak. Ini adalah vibrasi. Yang normal nanti dada sebelah kanan akan terdengar lebih besar ya, lebih suara getarannya lebih besar karena memang bronkusnya juga lebih besar di sebelah kanan. Terus selanjutnya adalah perkusi. Perkusi diketuk tadi ya, karena untuk tahu apa sih yang ada di bagian yang kita ketuk. Misalnya pasien mengeluh perutnya nyeri, ya kita ketuk. Oh, ternyata bunyinya harusnya timpani. Timpani itu ada udara ya di mana perut. Lah, ini hipertimpani. Berarti udaranya berlebih di perut kembung misalnya. Terus bisa juga perkusi di area paru misalnya. Area paru harusnya seperti kaleng kosong yang kita ketuk. Nah, itu nanti namanya sonor. Ternyata lebih nyaring dari kaleng yang kita ketuk. Nah, nanti namanya hipersonor. Ini juga akan kalian pelajari pada saat di keperawatan dewasa pemeriksaan fisik ya. Jadi diperkusi untuk tahu apa? Untuk tahu apakah organ yang kita perkusi melebar atau tidak, untuk tahu yang diketuk bagian bawah dari yang kita ketuk itu apa sih, terisi apa, udara, benda padat, ataupun benda cair tadi. Mudeng ya. Nanti suara auskultasi ada sonor, ada timpani, ada redup, ada flat atau datar. Terus selanjutnya adalah auskultasi. Tadi saya bilang auskultasi itu mendengarkan suara dengan alat bantuan stetoskop ya. Bisa untuk misalnya gini, untuk stetoskop, oh ternyata ada bagian bel, ada bagian diafragma, nggak asal pakai ya. Oh bagian diafragma itu untuk mendengarkan jantung, paru-paru, dan perut ya. Ini bagian diafragma untuk mendengarkan daerah jantung, paru-paru, dan perut. Tapi bagian bel ini untuk mendengarkan misalnya adalah aliran-aliran di pembuluh darah ya, blood vessel itu untuk yang bagian belnya.
Terus, untuk pemeriksaan fisik itu bisa per sistem ya, per sistem. Oke, ada sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler. Ini pernafasan, apa sih yang dilihat? Oh, irama napas. Terus auskultasi suara nafas dari paru-paru. Terus misalnya akan dilihat apakah pasien kesusahan atau tidak, akan dilihat tentang membran mukosa, terus habis itu bibirnya warna apa, kukunya warna apa. Ini detailnya nanti pada saat mata kuliah KMB ataupun mata kuliah keperawatan dasar ya. Oh, kardiovaskuler apa yang dilihat? Oh, ternyata suara jantung. Ada nggak peningkatan vena jugularis, vena-vena yang ada di jugularis, yang ada di leher? Ada nggak sih bengkak? Nah, kalau besok ada pasien bengkak, bisa aja dia gangguan jantung, bisa juga gangguan ginjal, bisa juga gangguan hepar. Ya, ini untuk prolog saja. Terus ada sistem saraf, ada mata, telinga, hidung, dan kerongkongan. Terus sistem pencernaan, sistem tulang dan otot, sistem reproduksi dan sistem perkemihan, sistem integumen, sistem kulit ya. Oke, terus selanjutnya ini saya lewati. Oke, itu kan tadi pemeriksaan fisiknya ya. Nah, sekarang ke wawancaranya. Apa sih yang diwawancara? Bisa salah satunya adalah dengan menggunakan, data-data Gordon atau pola Gordon, karena yang menemukan, mencetuskan ini adalah Gordon, ya. Nanti ada 11 pola yang ditanyakan, dan ini sebenarnya biar hafal, ini ya juga pertanyaan untuk diri kalian, apa sih yang ditanya, untuk diriku, gitu ya. Yang pertama adalah misalnya pakai logika aja, pola Gordon itu yang ditanyakan pertama adalah tentang saya pengen sehat, saya hidup itu pengen sehat. Berarti yang ditanyakan adalah pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Jadi ditanyakan ke pasien, apa saja yang dilakukan untuk memelihara kesehatan pasien. Ya, bisa pola hidupnya terkait dengan rokok, olahraga, makanan, ya. Terus yang kedua, ketika saya bangun tidur, saya pengen makan. Berarti yang ditanyakan kedua adalah tentang pola nutrisi. Terus yang ketiga, pola habis makan saya pengen BAB, berarti pola eliminasi. Terus selanjutnya adalah saya udah makan, saya udah BAB, selanjutnya saya pengen jalan-jalan. Nah, karena lagi corona jangan jalan-jalan dulu ya. Ini saya analogikan misalnya pas lagi nggak corona pengen jalan-jalan ke Rita Mall. Ini berarti pola aktivitas. Selanjutnya habis jalan-jalan saya capek, berarti pola istirahat, tidur. Selanjutnya, masa hidup saya cuma makan, BAB, jalan-jalan, tidur, enggak ya. Otomatis saya pengen menambah ilmu dengan kuliah lagi. Di sini adalah pola kognitif. Kognitif itu artinya pengetahuan. Saya kuliah ya. Terus dianalogikan di sini pada saat kuliah, ini dulu boleh. Saya punya teman, teman baru ataupun teman yang dulu di SMA kuliah bareng. Lah, terus selanjutnya ketika kuliah IP saya diumumkan, ternyata IP saya masih kecil karena saya belum bisa adaptasi, sehingga ngaruh ke pola persepsi diri saya. Ini saya tulis di sini GIPI. Nah, ini nanti juga dipelajari di mata kuliah KDK ya. GIPI tentang konsep diri, gambaran diri, identitas diri, harga diri, peran diri, dan ideal diri. Ini akan dijelaskan detail di konsep diri, jadi saya nggak jelaskan. Terus selanjutnya adalah pola seksualitas. Berarti tadi sudah kuliah, terus selanjutnya pengen nikah. Ini adalah pola seksualitas. Pada saat nikah mungkin merasa stres karena baru adaptasi, berarti coping, toleransi stres. Terus yang terakhir setelah nikah punya anak, saya pengen naik haji. Berarti pola nilai dan keyakinan. Mudeng ya, ini pola Gordon diingat-ingat ada 11.
Selanjutnya, proses pengkajian tadi tahap-tahapannya, ini yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah organize data, yang ketiga validasi data, dan yang terakhir adalah dokumentasi data. Kalau tadi pengumpulan data masih ingat nggak tahapannya? Apa saja pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan observasi, dengan wawancara, dengan pemeriksaan fisik, dengan rekam medis, membaca rekam medis. Terus selanjutnya, ini tadi kita sudah jelaskan ya, selanjutnya adalah organize data. Organize data itu maksudnya apa? Organize data itu artinya mengelompokkan data ya untuk mengetahui pola dan identifikasi masalah dan kekuatan pasien. Pada prinsipnya di organize data itu mengelompokkan data. Artinya gini, misalnya kalian melakukan pengkajian nutrisi, pengkajian tentang makan pasien. Bapak makannya bagaimana? Duh, buat makan pahit, jelek misalnya. Nah, selanjutnya itu kan data wawancara. Selanjutnya kan kalian melakukan pemeriksaan fisik. Pak, punten coba nimbang dulu yuk biar tahu berat badannya Bapak. Oh, ternyata berat badan Bapak pasien menurun. Kemarin 58, sekarang jadi 55. Nah, terus kalian juga melakukan pemeriksaan tubuh yang lain, jantung, paru, mata, kepalanya pasien dicek. Lah, selanjutnya data yang tadi nutrisi dikelompokkan. Oh, nutrisi tadi pasien mengatakan jelek, berat badannya 50. Itu berarti dikelompokkan data itu. Mudeng ya. Terus data nafas, bibirnya biru, napasnya cepat, pasien mengatakan sesak nafas, itu juga dikelompokkan. Artinya data tentang nutrisi sendiri, data tentang pernapasan sendiri, data tentang nyerinya pasien sendiri. Ini artinya adalah organize data. Datanya diatur, dikelompokkan. Nah, untuk mengelompokkan data bisa pakai model sistem tubuh yang tadi saya bilang ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, kardiovaskuler, integumen gitu ya. Atau bisa juga model head to toe, mulai dari kepala, leher, paru-paru, jantung, perut, kaki, tangan. Nah, ini adalah head to toe. Dari atas kepala sampai ke kaki. Terus selanjutnya adalah tadi tahap untuk pengkajian pengumpulan data, organize data, selanjutnya adalah validasi data. Validasi data tuh ngapain aja kita? Periksa ulang data yang tadi kita sudah kaji. Sudah pemeriksaan fisik, periksa lagi ya. Selanjutnya adalah kita cek juga validasi data itu untuk tahu apakah ada perbedaan data subjektif dan objektif. Contohnya misalnya pasien mengatakan nafsu makan menurun karena jelek. Tapi data objektifnya apa yang kita ukur misalnya berat badan pasien malah nambah. Nah, ini berarti perlu divalidasi. Ya, perlu dilakukan pengecekan kembali. Selanjutnya adalah perbedaan dalam pernyataan pasien. Nah, misalnya pasien mengatakan tidak tahu tentang penyakitnya misalnya, tapi ternyata pasien menderita penyakit tadi sudah 5 tahun. Nah, ini perlu dilakukan validasi. Terus selanjutnya adalah temuan abnormal tidak konsisten dengan data yang lain. Contohnya misalnya adalah pasien mengatakan sesak nafas, tapi RR-nya kecepatan nafasnya normal. Nah, ini perlu dilakukan pengecekan kembali, perlu dilakukan validasi data. Selanjutnya adalah jika sumber data tidak dapat diandalkan ketika pasiennya nggak sadar misalnya. Nah, ini kita perlu ngecek kemana-mana, ngecek ke keluarganya, ngecek ke teman dekatnya, ngecek ke rekam medis, ngecek ke tenaga kesehatan yang lain. Validasi itu artinya melakukan pengecekan kembali ya. Lah metode validasi data itu bisa dengan konfirmasi ya. Konfirmasi temuan yang abnormal tadi yang tidak sama misalnya data subjektif dan objektif
Bisa, metode validasinya itu dengan klarifikasi dengan pasien, bisa juga klarifikasi dengan tenaga kesehatan yang lain maupun keluarga pasien. Jadi misalnya tadi, klarifikasinya bentuknya gimana? "Pak, punten tadi Bapak mengatakan, mulutnya, jelek, nggak enak makan. Tapi punten ini, kok misalnya, nasi yang disediakan oleh ahli gizi habis," kayak gitu misalnya. Itu apakah nasinya punten dibuang atau bagaimana? Itu artinya adalah klarifikasi, ya. Selanjutnya tahap yang terakhir, saya ulangi, tahap tahap dari pengkajian itu ada pengumpulan data, organize data, validasi data, yang terakhir adalah dokumentasi. Kita dokumentasikan hasil pengkajian pada format dan format ini tiap rumah sakit berbeda ya. Bahkan rumah sakit sudah mendokumentasikan hasil pengkajian pada sistem informasi. Jadi pada di komputer ya. Biar, apa sih, untuk, dokumentasi elektronik itu, dengan banyak keuntungan bisa aja dengan elektronik, seperti itu. Oke, saya rasa sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh nanti, ditanyakan di, forum diskusi. Putri ingatkan untuk pola Gordon, ini pola wawancara ke pasien, apa saja yang harus ditanyakan, ini juga harus, lengkap ya. Jangan sampai hanya pertanyaan, masalah, apa ya, nggak mendalam, karena ini akan ngaruh ke diagnosa keperawatan yang akan kita angkat, ya. Misalnya gini, saya dulu pada saat misalnya, menguji mahasiswa, "Pasienmu mengalami apa?" "Pasien saya anemia, Bu." Terus anemianya kenapa? Ya anemia, Bu, anemia kan kekurangan, hemoglobin ya. Kekurangan hemoglobin itu penyebabnya kalau nggak perdarahan yang sering ya, perdarahan itu nggak harus yang, maaf, yang apa, tersayat pisau, tapi bisa juga perdarahan organ, dalam atau bisa juga dia pasien BAB-nya hitam, berarti itu dia perdarahan organ pencernaan dan mengendap di usus besar, makanya BAB-nya hitam. Nah itu harus dikaji, kenapa pasien mengalami HB-nya rendah, karena HB rendah kalau zaman sekarang karena kurang gizi itu sedikit banget. Nah, ternyata pada saat saya menguji ke pasien, eee, saya nanya ke si E-nya, "Pak, ini pasiennya HB-nya turun karena apa?" Karena, tadi misalnya ada perdarahan saluran cerna. Nah, itu mahasiswa nggak tahu. Ah, berarti dia belum melakukan pengkajian ke pasien, seperti itu. Ya, begitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.